Saudara-saudaraku semuanya, ikhwani wa akhwati fillah ta'ala, kita kembali lagi bertemu di dalam majelis ilmu fisabilillah ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita insyaallah terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta, ya Allah, mudah-mudahan apa yang Engkau berikan kepada kami semuanya ini berupa kenikmatan ini, kesehatan ini, juga keafiatan ini, dan juga merupakan keberkahan karunia yang Engkau berikan, bisa mendekatkan diri kami, bisa memaknai kami bahwasanya kami ini sangat ingin menujumu, sangat ingin menggapai rahmatmu setiap saat, setiap harinya, setiap detiknya, ya Allah. Innallaha yataqabbal. Insyaallah kita memohon dan berharap seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Al-Quran. Kita membahas definisi Al-Quran. Kita membahas seputar Al-Quran, di mana Al-Quran itu ialah ayat Al-Quran atau definisinya merupakan satu kitab suci, satu pedoman hidup yang jumlah ayatnya sekitar 6.236 ayat. Kalau yang mengatakan 6.066, kan ada yang mengatakan 6666. Ada yang dulu ngaji sore tahu tuh 666. Kalau dikatakan 6.666 ayat, ini salah ya. Ketika ulama-ulama meneliti tidak sesuai dengan ayat itu, mungkin mereka membulatkan atau tetap menghitung ayat-ayat yang sama, seperti ya Bani Israil mati ada 6 alaikum, atau seperti alif lam mim, alif lam ra. Ada alif lam mim ada 2 kan? Tanzilul kitab ada alif lam mim, dzalikal kitab itu dzalikal kitab. Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, hidayah untuk membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, membawa kerahmatan, petunjuk untuk kita. Yang menadinya Al-Qur'an itu ialah yang menjaga kita, yang menolong kita. Disebut juga dengan syafi'an li ashab. Maksudnya apa syafi'an ini? Yang menjadi syafaat. Baca Al-Quran, dia akan menjadi syafaat, dia akan menjadi penolongmu, di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali 2 syafaat, 2 pertolongan, 2 bantuan, yaitu bantuan dari Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan juga dari Al-Quran itu sendiri. Maka kata Nabi, nanti aku kalau meninggal, kalau kalian pegang 2 pusakaku ini, pusaka ya, bukan bentuk benda pusaka keris atau kencong atau badik atau parang dan sebagainya, tombak, tapi pusaka yang dimaksud ini pusaka keramat. Artinya keramat itu adalah karomah yang memuliakan orang-orang yang memegang teguh seakan-akan digigit dengan geraham yang kuat. Apa itu pusaka Nabi itu? Pusaka Al-Quran dan pusaka Sunnah Rasulullah. Ya, ini dua-dua nanti yang menjadi syafi'an kita, tempat cantolan kita, tempat bantuan yang akan mungkin menyelamatkan kita akibat kita dijerumuskan ke api neraka. Jangan sampai kita itu. Itulah dia, kita kembali lagi kan Al-Quran tadi yang menolong, yang menjaga kita. Al-Quran itulah yang menjaga kita. Maka istilahnya dengan tahfizul Quran, hifzul Quran, menjaga Quran. Lalu ketika Al-Quran yang menjaga kita, Al-Quran itu kan perlu dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah sendiri yang menjaganya. Itu nanti bisa dilihat di ayat. Bisa dilihat nanti ada ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga, dan Allah sendirilah yang memelihara Al-Quran itu. Walaupun ada yang mencoba mengubah Al-Quran, ada kemarin yang edit dan sebagainya, tetap akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ulama-ulama, melalui hafiz-hafiznya. Dan Allah tetap menjaga Al-Quran ini sampai hatta yaumil qiyamah, terus ada Al-Quran. Kalau sudah tidak ada lagi membaca Al-Quran, yang memahami, mengamalkan Al-Quran, maka disitulah akan terjadinya sangkakala atau tiupan akhir zaman oleh malaikat Israfil alaihissalam. Maka kita jangan sampai kita berada di akhir zaman yang penuh dengan huru-hara itu, kiamat itu. Itu sesuatu yang sangat menderita kita rasakan nantinya, ya kan? Di saat hari kiamat atau saat
sama tiupan trompet kan, istilahnya dalam tanda kutip trompet Israfil itu berkumandang. Mungkin sekarang Israfil lagi ngelem atau lagi membaguskan trompet itu. Ya, kita kembali lagi. Jadi kan bagaimana dipelihara Al-Quran itu supaya ketika ada yang masih memelihara Al-Quran, ada yang betul-betul mengamalkan Al-Quran, ada yang bisa memaknainya dengan dalam dan menerjemahkannya dalam kehidupannya, maka tidak mungkin ada azab Allah di satu kaum itu. Artinya ketika tadinya misalnya sinabung itu mau Allah ledakkan, mau Allah letuskan, sinabung yang terus menerus erupsi dari zaman dulu, dari dulu kala, dah Allah selamatkan, Allah pending minimal, Allah pending tidak menyembuhkan banyak lava yang mungkin bisa sampai ke UIN kita. Lava apinya itu ditahan oleh malaikat karena di situ, karena di AKS ini, ya kan, di FEB ini masih banyak ada orang yang berzikir pada Allah, ada orang yang memelihara Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan mempelajari mata kuliah Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, memahami dan menafsirkan Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir atau minimal awalnya menerjemah dari terjemahan itu. Dia mencoba memaknai Al-Quran itu dan mencoba menanamkan dalam dirinya bahwasanya betul-betul Al-Quran itu adalah pembeda. Al-Quran itulah yang pedoman inti kita, penyemangat hidup kita. Kalau ada motivator-motivator Mario Teguh, ada motivator Merian, itu nomor sekian. Yang pertama adalah Al-Quran, baru yang kedua ada diri kita. Percuma ada Mario Teguh, bahkan percuma ada Nabi Muhammad sekalipun. Ada Nabi Muhammad di sampingmu, di depanmu sekalipun ya Rasulullah. Ada sekalipun Nabi Muhammad di dekatmu, tapi kau tidak sadar, kau tidak menyadari, tidak mengencambukkan atau tidak mengingatkan dirimu, atau tidak mengazamkan, tidak mempush keadaan kita. Cuma ada Nabi Muhammad menasihatimu. Maka intinya semua kembali ke dalam dirimu. Kalau memang kamu mau menjadi baik, kalau memang kalian mau menjadi sukses, pilih sukses, betul-betul jalani, tekad, disiplin, atur. Bagaimana kita membuat, kalau sukses itu memang tujuan, tapi kalau tidak ada tahapan step by stepnya, maka tujuan itu hanya sekedar angan-angan. Ketika tujuan itu kita tetapkan, kita buat perencanaannya dengan matang, walaupun tidak mesti harus diikuti setiap hari harus pokoknya baca buku ini, atau 1 jam baca buku, boleh setengah jam baca buku, setengah jam mendengarkan dan sebagainya. Yang penting ada hasilnya di setiap harinya, itu stepnya, step by stepnya itu perlahan-lahan. Maka ketika itu sudah dijalani, ketika itu sudah dilalui, sukses itu adalah dari diri sendiri. Ketika banyak harta, ketika orang diberikan kemewahan tapi tak punya tekad, semangat, hancur lagi. Banyak bisnis-bisnis orang-orang sukses kaya raya tapi tak ada tekad dari generasi ke bawahnya, anaknya atau cucunya, habis bisnisnya, hancur, bangkrut. Maka beruntunglah kita yang mungkin belum diberikan kekayaan, tapi Allah berikan kita potensi semangat yang kita kembangkan dan kita asah, kita pupuk dalam-dalam, kita tekadkan kuat-kuat, sehingga semangat itu, sehingga kemauan itu mendarah daging di dalam diri kita, menjadi bensin hidup kita, menjadi pemantik kita untuk lebih baik, lebih maju, lebih sukses insya Allah hari ke depan dan hari berikutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang harus kita tanamkan, bahwasanya kemauan hidup itu, kehebatan diri kita, kedisiplinan dan tekad yang kuat diiringi dengan rencana yang matang. Tapi jangan stuck ya, jangan pokoknya harus diamalkan rencana itu. Tetap fleksibel boleh, tapi harus ada hasilnya setiap harinya, kebaikan atau ilmuwan yang didapat, insya Allah sukses. Ya kan? Ditambah lagi ini dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Mario Teguh, dari Mary Riana, boleh ditambah mungkin setiap hari setengah jam atau 15 menit sekedar untuk memancing pematik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semangat ya. Bismillah ya, kita bisa, kita kuat insya Allah karena kekuatan yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itulah tadi sekedar sekilas semangat hidup.
Kembali lagi kita menjaga diri kita, menjaga Al-Quran, menjaga hidup kita, menjaga amanat yang Allah berikan, supaya amanat ini mengantarkan kita sebagai khairun nas, sebagai sebaik-baik umat, khairu ummatin kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan syafaat Quran ini terus kita raih nantinya, terus kita usahakan. Dengan apa tadi? Saya bilang dengan tekad kuat untuk menyemangati diri dalam beribadah, dalam bertakwa, dalam berdoa kepada Allah, dan juga dalam bekerja atau dalam sekarang proses belajar. Dan ini kan masih belajar yang nantinya insya Allah setelah mendapatkan ilmu, dapat kerjaan yang layak, yang baik, yang bagus, disitulah proses yang sesungguhnya dijalankan atau yang akan kalian lalui di kehidupan ini. Kembali lagi ke Al-Quran, di mana Al-Quran ini Allah yang menjaganya, tidak akan bisa hilang dari permukaan bumi kecuali memang sudah akhir zaman, sudah hilang, sudah memang tak ada lagi orang yang mau mempedulikan. Al-Quran hudan lin-nasi, kemudian Al-Furqan, kemudian Asy-Syafi, kemudian Al-Quran An-Nur, cahaya yang memberikan cahaya kepada diri kita, yang menerangi kita, yang mengayomi kita, yang mencerahkan kita, juga yang menyejukkan, mendamaikan, dan terutama menenangkan. Karena intinya hidup itu kan tenang hati, tenang jiwa. Maka kata Allah, udkhuluha bisalamin amin. Ketika kita sudah tenang, maka masuklah ke dalam surga dengan ketenangan, kedamaian yang menyelamatkan, yang menjadi kunci jalan itu sendiri. Oke? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Oke, nanti bisa dilihat ya ayatnya tadi kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Al-Quran itu zalikal kitab hudan linnas, hudan cahaya, wa bayyinat al-bayyinat, al-furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau memang mau sukses, kalau memang mau jalan Allah fisabilillah, jalani, lampaui itu, lalui itu dengan semangat dan tekad yang kuat, ikhlas karena Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, kalau memang mau jalan fisabilillah syaitan, memang jalan kegagalan, jalan kebrutalan, jalan kehancuran, jalan kesengsaraan, nggak apa-apa, monggo, silakan, sakaramu dewe, kata orang Sunda. Ya, kalau itu nggak ada urusan kata Allah. Aku nggak perlu sama kalian, nggak perlu ngapain. Faman syaa, siapa yang mau sukses, fal yu'min, atau yang mau sukses ya fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Kalau memang mau hebat, mau menjadi manusia yang bermanfaat, mau menjadi manusia yang bermaslahat, jalani itu, tekadkan kamu taati Allah, taati aturan Quran dan Sunnah. Tapi sebaliknya, manusia afalnya, kalau memang mau kufur, mau ingkar, mau gagal, mau hancur, mau habis, silakan. It's up to you. It's from, dimulai inside you, dimulai dari dalam dirimu, dari hati. Maka putuskan mau menjadi manusia yang sukses, hebat, atau tidak. Kalau enggak ya santai aja, santuy-santuy saja sama teman-teman, kawan-kawan, sama konco-koncomu, nikmati hidup sekarang. Maka nikmati hidup sekarang, saat ini nikmati, senang-senangkan, siap-siaplah menderita, siap-siaplah menanggung kepedihan, kesengsaraan nantinya. 5 tahun saat ini, 5 tahun kalian kuliah ini, atau 4 tahun, menentukan 40 tahun ke depan. 40 tahun jika memang Allah memberikan umur 40 tahun, 50 tahun jika Allah memberikan umur 50 tahun, 60 tahun lagi mungkin. 60 tahun berarti kan udah 80-an ya. Jika Allah memberikan usia sampai 80 tahun. Intinya 54 tahun, 5 tahun, masa kritis, masa golden age ya, golden moment, di mana untuk kedepannya itu ditentukan di pupuk, atau kalau semen dipancang, kalau rumah dipancang dari saat ini, dari hari ini. Kalau memang nggak mau kuliah, nggak mau menginvestasikan diri untuk buku, untuk diskusi, untuk SPP ya, nggak usah investasikanlah kemana-mana, entah ke game, entah ke HP, atau mau jadi YouTuber, atau mau jadi pengusaha, usaha nggak apa-apa. Jadi pastikan
Atau kalau memang mau kuliah, nanti mungkin di semester berapa kerja, atau memang kuliah sambil kerja nggak apa-apa, tapi harus betul-betul berdarah-darah, harus betul mati-matian, berjuang, membagi waktu. Tidak ada mungkin santai-santainya, mungkin sedikit waktu yang harus dibayar untuk. Maka bersyukurlah kita kalau yang alhamdulillah diberikan Allah kemudahan untuk kuliah. Gak mesti pun nanti kuliahnya itu dapat kerjaan di akuntansi ini, di jurusannya, tapi kan yang penting kesungguhannya tadi yang Allah lihat, usaha itu tadi, proses yang itu tadi, ya kan? Semangat dan tekad di dalam proses itu, kehidupan ini, maka inilah yang nanti menyelamatkan diri, yang mensukseskan diri. Karena iya, proses tidak mungkin mengkhianati hasil. Sehingga dengan semangat yang kalian ada, itu lebih bagus dibanding, maaf ya, kalaupun harta dikasih 1 miliar tapi dia tidak punya tekad semangat untuk mengembangkan harta 1 miliar itu, uang itu atau investasi itu, ia semangat untuk menginvestasikan, kemudian dia mencari wawasan atau investasi yang baik yang saya bilang tadi kan, maka habis uang 1 miliar itu. Tapi kalau cuma ada 10.000 atau 100.000, ya gunakan itu untuk modal pelan-pelan, misalnya untuk beli kuota, kartu kuota pulsa, kemudian dia kembangkan 100.000 itu, lama-lama sedikit-sedikit menjadi bukit, insya Allah sukses. Atau tidak dia bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya perlahan-lahan. Jadi kan, yang penting adalah tekad, semangat, kedisiplinan. Itulah yang utama dibanding duit, dibanding harta, dibanding emas, permata dan semua. Ya, Al-Quran ini kembali lagi kan, Al-Quran ini adalah bentuknya merupakan kata Allah, inna nazzalna al-Qur'ana Arabiyyah, bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Maka salah satu kemukjizatannya ialah melalui keindahan bahasa. Betapa indahnya bahasa Al-Quran, betapa dahsyatnya kata-katanya, sehingga bisa kita artikan. Misalnya saya contohkan dari definisi keindahan bahasa tadi. As-sama ini bukan berarti langit. Contoh as-sama wa anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit air. Tapi as-sama ini ma irtafa'a wa ala, sesuatu yang menjulang tinggi dan sesuatu yang tinggi dan menjulang ke atas. Menjulang ke atas. Jadi ketika definisinya sesuatu yang tinggi dan menjulang ke atas, itu bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang di atas langit, disebut juga contohnya langit. Tapi siapa saja atau apa saja yang menjulang tinggi ke atas itu, yang memiliki ilmu atau memiliki jabatan, itu kan bisa dikatakan ulama. Bahkan ulama ini bukan hanya sesuatu yang tinggi, teragung, mulia, sampai kata Nabi ini juga merupakan satu orang yang alim itu atau ulama itu merupakan tongkat estafet pewaris para nabi, yang mewarisi keilmuan dari Nabi. Maka ketika dikatakan Allah wa anzala minas sama'i, kan ayatnya wa anzala, Allah menurunkan dari pada as-sama, dari langit. Jadi langitnya ini kita ganti definisinya dengan dari ulama. Maka memuliakan ulama itu harus. Dari mana kita bisa memahami ilmu, bagaimana kita bisa memahami perincian ibadah kalau tidak ulama yang memahami atau menafsirkan Al-Quran ataupun dari sunnah Rasul. Allah anzala wa anzala minas sama'i, Allah menurunkan dari ulama itu, dari tempat tertinggi teragung itu, ma'un ini artinya keilmuan. Ya kan, ketika kita dapat satu pencerahan, satu wawasan, satu pemahaman, kita jadi terpuaskan dahaga ilmu kita, terisikan, kita semacam dituangkan air ilmu, air ma'rifat, air apa ya, air kepahaman. Yang tadinya belum paham
paham jadi paham, dan tadinya belum mengerti jadi ngerti. Itu kan sesuatu istilahnya kan pencerahan, kesejukan, tercerahkan, tersejuki. Oke, berarti inilah definisinya, keindahan Al-Quran. Jadi memahaminya tidak langsung artinya, tapi memahaminya dengan makna yang luas atau definisi atau sinonim atau sifat atau hiperbola seperti ini. Wa anzala minas sama, kami turunkan dari langit air, wa anzala minas sama ilal ardi, wa anzala minas sama fa akhraja bil ardi ba'da mautiha. Wa anzala minas sama fa akhraja bil ardi ba'da mautiha. Wa anzala minas sama fa ahya bil ardi. Maka jadi ardonya itu adalah sesuatu yang dibawa. Kita anggap aja ulama menurunkan ilmu kepada kita. Kenapa kita ini adalah orang yang jahil, yang dibawa, yang rendah. Ketika dikatakan bumi ini kan tempat dipijak, ya ardun itu definisi bahasa Arabnya ada sesuatu yang dipijak, sesuatu yang yang dalam keadaan bawah rendah. Ya, kita kan orang yang banyak maksiat, banyak kesalahan, banyak kelalaian, kejahiliaan, kemaksiatan, kedurhakaan, jadi didefinisikan jahil. Jadi ketika kita membahas definisi bumi ini, kita anggap aja orang yang jahil, ya kan? Jadi bumi ini, ardun yang dimaksud itu adalah sesuatu yang dibawa. Bisa diartikan bumi, bisa diartikan orang yang bodoh. Bahwasanya Allah menurunkan ulama itu adalah dan dari ulama lah, dan maaf ya ulangi ya, dan dari ulama lah akan turun satu pencerahan berupa ilmu yang akan diturunkan. Ilmunya ini akan tercurahkan kepada orang yang jahil, manusia itu sendiri. Fa'ahya bil ardo ba'da fa'ahya bil ardo fa'ahya wa anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bil ardo ba'da fa'ahya bil ardo wa'ahya bil ardo minas samawati rizqal qamar. Maka setelah ulama menurunkan ilmu kepada kita, mencurahkan air, dan kita juga memahaminya dan mengamalkannya, maka muncullah as-samarat, seperti Quran katakan, buah keilmuan itu. Buah keilmuan itu apa? Bisa bentuknya ketakwaan, bisa bentuknya akhlak, bisa bentuknya kecerdasan, ya kan? Kepintaran, ketenangan batin, kedamaian hidup, ya kan? Atau kesuksesan. Dari ilmu itu kan kunci kesuksesan hidup kita. Alhamdulillah, paham kan? Dari sini saya menjelaskan bahwasanya dahsyatnya Al-Quran itu kalau kita tidak bersentuhan dengan pemahamannya, kalau kita tidak memahaminya, pahami dengan terjemahannya. Jangan hanya dibaca Arabnya, tapi pahami terjemahannya. Kalau bisa lagi lebih bagus lagi baca tafsirnya. Mudah-mudahan terus kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah dan bisa merasakan kehebatan, bisa menyentuh kedahsyatan Al-Quran. Istamtik di Quran, kata Nabi. Dialog dengan Al-Quran, komunikasi dengan Al-Quran, ya kan? Al-Quran ketika kita baca, oh ternyata gini ya Qurannya. Ternyata maksudmu as-sama itu adalah ulama ya. Kalau diartikan langit, kayaknya semua orang udah tahu lah kalau hujan itu dari langit. Tapi ketika diingatkan sama Al-Quran, ingat seorang yang alim, orang yang pandai, orang yang mengerti, paham, dia bisa memberikan satu pencerahan kepada, bisa memberikan kesejukan, sehingga nanti kau mendapatkan buahnya, mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya dari ma'un yang diturunkan ulama itu atau orang alim itu. Terlepaslah dia kan, ketika kita membahas orang barat, ilmuwan barat, memang banyak juga ilmuwan yang sudah Islam. Nanti bisa kita bahas itu bahwasanya bagaimana ilmuwan barat itu sampai bisa dapatkan hidayah ketika diteliti dengan Ustaz Ibnu Umar Samawati wa Fir'aun. Semua alam ini bertasbih, rumput-rumputan, daun-daunan ini bertasbih. Jadi diteliti sama ilmuwan itu, termasuk Dr. Masuk ilmuwan itu nanti kita bahas. Bahwasanya daun-daun ini, pohon-pohon itu seperti ada suara dengan dia menelitinya dengan alat yang mikrokosmos dengan suara yang dengan alat suara yang bisa mendengar sekian mili sound suara itu. Jadi ketika ia meneliti suara rumput daun itu sampai berbulan-bulan, seakan-akan dia kedengarannya kayak Allah gitu. Sonarnya itu sonar dari suara tumbuh-tumbuhan atau rumput itu ketika diterjemahkan artinya Allah berarti betul mereka itu zikir. Maka kata Allah kan wazkurullah zikir, dengan Allah zikir yang tertinggi itu adalah lafaz Allah.
alhamdulillah wala ilaha illallah. Allah masuk Islam ya, ilmuwan tersebut. Siapa namanya? Saya lupa itu, saya baca. Lalu Dr. Masoro Imoto ketika ia membahas tentang air ini, ketika dibacakan doa atau dibacakan pujian, maksudnya doa dulu, dibacakan pujian, wahai air kau cantik sekali, kau indah sekali. Ketika dibacakan itu dia mengkristal indah. Air Zam-Zam sangat indah bentuknya. Ditambah lagi dibacakan doa Allahumma nas'aluka sihata wa nas'aluka ilman nafi'an, ya kan? Akhirnya udah, yang tadinya air itu bentuknya biasa aja jadi cemerlang, jadi gemerlap, jadi bling-bling istilahnya kan. Bentuknya diteliti dengan mikroskop yang canggih ya, bisa melihat sekian milimeter. Mikroskop itu dalam ukuran milimeter, lebih kecil lagi dan sebagainya. Akhirnya dapat diketahui bahwasanya betul bahwasanya kenapa kita diperintahkan doa, kenapa air Zam-Zam itu air yang mulia, air yang dalam tanda kutip dikeramatkan. Ternyata ada logikanya. Di situ dia akhirnya Dr. Masoro Imoto itu dan sekarang menjadi profesor terkenal di Jepang mengucapkan kalimat apa? Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi dengan begitu kita bisa memahami Al-Quran dari secara bahasanya, maknanya oh ternyata Al-Quran itu membawa kemaslahatan dari hukum ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, pendidikan. Oh iya betul juga kata Al-Quran dan sebagainya, bahwa manusia itu seperti kertas putih, ya kan, dilahirkan atas kefitrahannya itu kan. Oh ternyata gitu. Jadi anak-anak itu kertas putih, ya betul ya, nggak bisa kita pungkiri kebenarannya. Dengan kita memahami itu, filosofi itu, jadi makin terasa betulnya Al-Quran. Terbukti penciptaan manusia, terbukti Big Bang, teori Big Bang penciptaan alam seperti teori dentuman itu kan, satu bentuk atom langsung memuai, meledak, kemudian berpecah, saling bertabrakan begitu, jadi lama-lama bentuk planet-planet, yaitu ada matahari, bulan, bumi, Merkurius, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Dan masih banyak teori-teori atau konsep-konsep Al-Quran yang telah terbukti betul sudah dari 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Baru sekarang ulama menemukan itu kan. Baru sekarang ilmuwan yang menemukan itu, sudah terlambat, kita sudah tahu di luar, dan itu memang membuktikan kebenaran dan kehebatan juga kedahsyatan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali lagi nanti di segmen yang sama di kajian Al-Quran, yang saya minta semuanya tidak berhenti untuk membaca Al-Quran, bukan hanya dibaca tapi ditelaah artinya kalau bisa tafsir, sehingga kita seakan-akan bisa menjadi sahabat dari Al-Quran, sahabat yang nanti bisa menjadi syafaat jadi bagi kita semua di akhirat dan di dunia pun juga insya Allah. Ya, ada nanti hadisnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pelindungmu, dalam tanda kutip sahabatmu nanti, sahabat dunia maupun di akhirat. Bisa dilihat nanti, baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi sahabat setia, sahabat penolongmu, pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.